Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Sania Afidatu Syifa dari kelas PGMI 2A NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kesulitan seseorang belajar makharijul huruf dan ilmu tajwid. Di sini saya akan membacakan beberapa faktor dari lingkungan dalam dan lingkungan luar. Salah satunya adalah faktor kebiasaan dari lingkungan. Lingkungan merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam bermasyarakat, tentunya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi dialek seseorang sehingga terjadi perubahan pelafalan huruf. Kemudian, pengaruh bahasa pertama dari seorang ibu. Karena kita lahir dari seorang ibu, pasti ibu akan mengajari dengan bahasa ibu sendiri. Contohnya dialek Jawa. Dialek Jawa itu ada salah satu yang medok. Nah, di situ akan mempengaruhi pelafalan makharijul huruf saat kita membaca. Kemudian, letak artikulasi makharijul huruf. Artikulasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelafalan, karena kesalahan pelafalan dapat mempengaruhi bunyi dan makna. Kesalahan dalam artikulasi dapat disebabkan karena letak artikulasi yang sama, berdekatan, berjauhan, dan pengaruh bahasa lain. Kesulitan belajar membaca Al-Quran berdasarkan kajian teori. Yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah keadaan atau sesuatu yang membuat seseorang merasa sulit atau sukar dalam belajar. Sesuai dengan teori, berikut penulisan paparan beberapa hal yang membuat kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran. Di sini saya akan membacakan. Yang pertama, kesulitan membedakan huruf hijaiyah disebabkan persamaan ciri dan bentuk. Kesulitan yang dialami saat belajar membaca Al-Quran, yakni dalam hal menghafal huruf hijaiyah, disebabkan beberapa huruf hijaiyah memiliki persamaan ciri dan bentuk. Hal tersebut membuat seseorang salah mengucapkan bunyi huruf ketika membaca sehingga menjadi kesulitan untuk menghafalkannya. Yang kedua, kesulitan memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Ada beberapa orang yang belum memahami perubahan bentuk yang terjadi pada huruf hijaiyah ketika bersambung dengan huruf hijaiyah dengan yang lain. Hal itu membuat seseorang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, karena harus mengingat-ingat perubahan bentuk huruf hijaiyah. Kemudian yang ketiga, belum hafal harokat. Seseorang yang belum hafal harokat pada huruf hijaiyah, hal itu menghambat mereka dalam membaca atau belajar Al-Quran, karena harus mengingat-ingat harokat dan salah menyebut bunyi huruf yang berharokat. Misal, alif fathah dibaca i, itu salah ya teman-teman. Kemudian, kesulitan membedakan harokat panjang dan pendek. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa orang mengaku kesulitan belajar membaca Al-Quran dikarenakan tidak hafal tanda panjang, baik berupa alif atau ya. Sehingga ketika membaca Al-Quran, terkadang bacaan panjang dibaca pendek, sedangkan bacaan pendek dibaca panjang. Yang selanjutnya yaitu kesulitan pengucapan makhraj yang benar. Rata-rata seseorang merasa kesulitan ketika kita mengucapkan huruf makhraj secara benar. Bagi seseorang dengan inteligensi rendah yang belum terbiasa mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab, huruf-huruf tertentu sulit diucapkan dengan benar atau sesuai makhrajnya karena lidah mereka belum terbiasa. Sehingga hal tersebut menghambat seseorang dalam proses belajar membaca Al-Quran. Beberapa orang merasa kesulitan dalam penerapan hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Kurangnya penguasaan terhadap ilmu tajwid menyebabkan mereka terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Kemudian ada beberapa faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Salah satunya adalah faktor intern, tidak menyukai kegiatan belajar membaca Al-Quran. Oh ya, faktor intern itu adalah faktor dari dalam diri sendiri. Ketika kita tidak ada bersemangat atau motivasi untuk belajar Al-Quran, kita akan sulit membaca Al-Quran. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman, ketika kita tidak ada semangat atau motivasi dari dalam diri untuk membaca Al-Quran, pasti sulit untuk membaca. Kemudian, tidak adanya semangat atau motivasi untuk bisa membaca Al-Quran juga mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar Al-Quran. Orang yang tidak antusias cenderung bermalas-malasan. Kemudian, lidah yang kaku dalam mengucapkan huruf hijaiyah seseorang
yang memiliki intelektuasi rendah dan tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, lidah mereka terasa kaku ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Hal tersebut menyebabkan seseorang kesulitan ketika belajar membaca Al-Quran. Kemudian yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern yaitu dari luar diri siswa atau dari luar seseorang yang mau belajar mengaji, yaitu pendidikan dalam keluarga. Beberapa orang tua mengajari mereka membaca Al-Quran dari balita atau sejak dini, sedangkan sebagian orang lain memerintahkan anaknya ikut TPA atau TPQ yang ada di daerah masing-masing. Kemudian, ketika di sekolah, rata-rata siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca Al-Quran berasal dari sekolah dasar negeri yang tidak mewajibkan siswanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Alokasi waktu untuk belajar membaca Al-Quran sangat jarang dan sedikit, hanya pada saat mata pelajaran pendidikan agama Islam saja. Kemudian, pergaulan dengan teman yang kurang baik. Hal itu menjadikan minat seseorang untuk belajar membaca Al-Quran juga semakin berkurang karena orang tersebut cenderung diajak ke hal-hal yang negatif. Kemudian, ketidakcocokan pada guru pengampu dan metode yang digunakan ketika di sekolah. Ada siswa yang merasa tidak cocok dengan guru pengampu yang cara mengajarnya kaku dan membosankan. Mereka tidak menyukai metode belajar yang diberikan oleh guru, sehingga mereka tidak antusias dalam mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.